kejauhan, sebuah kapal besar perlahan mendekati dermaga. Mesin bergetar pelan, suara klakson menyapa burung-burung yang berterbangan di udara. Hari ini adalah momen penting. Kapal akan melakukan proses docking. Docking adalah tahap penting dalam kehidupan sebuah kapal. Baik untuk perbaikan, pengecekan rutin, atau penggantian suku cadang. Semuanya harus dilakukan dengan akurat, presisi, dan tentunya penuh kehati-hatian. Docking kapal itu ibarat servis besar buat kendaraan, tapi ini buat raksasa laut. Tanpa docking, kapal bisa rusak pelan-pelan tanpa disadari. Nah, inilah beberapa alasan kenapa docking itu penting banget. Cek dan perbaiki mesin. Kapal itu kerja keras di laut. Mesin, baling-baling, dan bagian bawahnya harus dicek secara rutin. Kalau ada yang rusak atau aus, langsung diperbaiki biar nggak mogok di tengah laut. Bersihkan bagian bawah kapal. Di bawah kapal biasanya nempel teritip, lumut laut, dan kotoran lainnya. Itu bikin kapal jadi lambat dan boros bahan bakar. Docking bantu bersihin semua itu. Cat anti karat dan anti fouling. Laut itu air asin, musuhnya logam. Saat docking, bagian bawah kapal dicat ulang supaya nggak karatan dan supaya nggak gampang ditempelin organisme laut. Inspeksi keselamatan. Petugas bisa cek apakah kapal masih layak jalan atau tidak. Misalnya, apakah lambung kapal bocor, pipa-pipa bocor, sistem listrik aman, dan sebagainya. Kepatuhan regulasi. Docking biasanya jadi syarat wajib buat kapal niaga, kapal penumpang, bahkan kapal nelayan besar. Kalau nggak dilakukan, bisa kena denda atau larangan berlayar. Kapan waktu yang tepat untuk docking? Docking kapal tidak bisa sembarangan dilakukan. Harus tepat waktu, terjadwal, dan disesuaikan dengan kondisi kapal serta aturan pelayaran. Biasanya dilakukan setiap 1-2 tahun sekali, tergantung jenis kapal dan regulasi yang berlaku. Kapal niaga dan kapal besar wajib menjalani survei docking, berkala dari badan klasifikasi. Tujuannya, memastikan kapal tetap laik laut dan memenuhi standar keselamatan. Saat ada kerusakan atau gejala tak normal. Jika ditemukan tanda-tanda seperti getaran berlebih, kebocoran kecil, atau masalah pada baling-baling, and kemudi, juga bila ada penurunan performa seperti boros bahan bakar atau kecepatan berkurang drastis. Lebih baik segera docking daripada menunggu kerusakan makin parah di tengah laut. Setelah berlayar jarak jauh atau tugas berat, kapal yang baru saja menyelesaikan pelayaran panjang, melewati laut ganas, atau membawa muatan berat disarankan untuk diperiksa. Apalagi kalau rute melewati perairan yang banyak karang atau sedimen. Kondisi ekstrem bisa mempercepat kerusakan bagian bawah kapal. Saat musim sepi atau off-season, pemilik kapal biasanya memilih waktu docking. Saat kapal tidak terlalu sibuk, misalnya saat musim tangkap belum ramai, atau pengiriman sedang sepi. Strategi ini agar tidak ganggu pendapatan dan bisa fokus perawatan. Docking bukan sekadar berhenti di pelabuhan. Ini adalah proses penting untuk memastikan kapal tetap kuat, aman, dan siap berlayar. Inilah tujuan utamanya. Kalau manusia butuh periksa ke dokter, kapal pun sama. Docking itu dokternya kapal. Biar tahu apa yang rusak, dibenerin, dicuci bersih, terus siap jalan lagi. Laut itu keras, kapal nggak boleh setengah sehat. Kapal itu ibarat pejuang laut, tapi pejuang juga butuh istirahat dan dirawat. Docking itu bukan buang-buang waktu, justru bikin kapal lebih kuat, lebih aman, dan lebih tahan banting. Gak ada kapal hebat tanpa perawatan yang tepat. Di balik keheningan pelabuhan, ada perjuangan dan presisi yang luar biasa. Subscribe untuk video dokumenter laut lainnya.